Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tujuan praktikum. Tujuan praktikum di sini ada 3. Yang pertama, memahami konsep dasar perlambatan gelombang. Kemudian yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit dasar teorinya. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya gelombang, diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal ini terdiri dari rapatan dan regangan. Oke, jadi sini ada gambar gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Bisa kalian lihat sendiri perbedaannya di mana. Pada umumnya gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran atau parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya amplitudo, fase gelombang, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Amplitudo merupakan perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat. Fase gelombang adalah jumlah putaran atau sudut yang ditempuh suatu titik selama perambatan. Berikut rumus fungsi sinusoidal. Y dalam kurung X, T sama dengan YM sin dalam kurung KX min WT min fase. Keterangan: Y itu merupakan gerakan partikel yang satuannya M, YM sama dengan amplitudo satuannya M, KX min WT min fase sama dengan fase gelombang, satuannya derajat atau radian, fase awal satuannya derajat atau radian, W sama dengan frekuensi sudut, satuannya radian per S second, K sama dengan bilangan gelombang, satuannya M pangkat 1. Oke, pertama kita masuk pad, kemudian kita atur simulasinya jadi oscillate, lalu noise, kemudian kita centang rules-nya dan reference line, kemudian kita atur tensionnya jadi high dan dampingnya jadi non, frekuensinya kita atur di sini jadi 0,20 Hz, amplitudonya kita atur jadi 0,50 cm. Dari sini kita bisa lihat bahwa jarak gelombangnya itu 7,3 cm atau bisa juga diubah jadi 0,0073 meter. Terus panjangnya kita dapat adalah 0,08 dan begitu seterusnya sampai satuan yang telah ditentukan. Pembahasan dapat dilihat dari hubungan grafik frekuensi dan cepat rambat gelombang bahwa semakin besar frekuensi maka cepat rambat akan tetap. Kemudian yang kedua, grafik frekuensi dan panjang gelombang menjelaskan bahwa semakin besar frekuensi maka akan semakin kecil panjang gelombangnya. Jadi frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Yang ketiga, dari grafik periode dan frekuensi dapat dilihat bahwa semakin besar periode maka frekuensinya akan semakin kecil. Yang keempat, dari grafik periode dan panjang gelombang itu dapat dijelaskan bahwa semakin besar periode gelombang maka akan semakin besar juga panjang gelombangnya. Jadi kita dapat mengetahui bahwa periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang telah dilakukan, bahwa gelombang adalah getaran yang merambat dengan menggunakan medium atau tanpa medium. Besaran-besaran gelombang itu seperti panjang gelombang, periode, frekuensi, cepat rambat gelombang, fase gelombang, dan amplitude. Saran untuk praktikum ini, diharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran agar laporan ini menjadi lebih baik ke depannya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk memahami materi, agar paham untuk melakukan percobaan pada praktikum fisika dasar ini.